Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mendiskusikan hasil diskusi kami terkait dengan bab 10, yaitu implikasi etis dari teknologi informasi. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Budia Ratna selaku dosen mata kuliah SIM atau Sistem Informasi Manajemen telah memberikan kami kesempatan untuk bisa mempresentasikan terkait dengan hasil diskusi kami. Sebelum ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri yaitu Septiani Dwi Anggraini dengan NPM akhir 049. Yang selanjutnya ada Anggraini Puspita Dewi dengan NPM akhir 044. Yang selanjutnya ada Marcella Rosari dengan NPM akhir 056. Yang selanjutnya ada Jelita Dwi Anggraini dengan NPM akhir 050. Yang selanjutnya ada Nafis Rizky Rashidi dengan NPM akhir 070. Dan yang terakhir yaitu ada Vincentius Marvelio dengan NPM akhir 169. Nah, di sini apa aja sih yang akan kami bahas? Yang pertama terkait dengan audit informasi, kemudian kedua terkait dengan menerapkan etika dalam teknologi informasi, ketiga etika dan CEO, kemudian yang keempat pengaruh Sarbanes-Oxley. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi yang pertama yaitu ada audit informasi, di mana audit internal berperan penting dalam etika penggunaan komputer terutama di perusahaan besar. Mereka melakukan analisis dengan tanggung jawab lebih luas dibandingkan auditor eksternal. Komite audit di Dewan Direksi mendefinisikan tanggung jawab auditor internal yang dikelola oleh direktur audit yang melapor kepada CEO atau CFO untuk memastikan dukungan manajer di semua tingkat. Dan selanjutnya itu ada pentingnya objektivitas, di mana auditor internal memberikan objektivitas karena mereka beroperasi secara independen dari unit bisnis dan hanya terlibat dengan dewan komisaris, CEO, dan CFO. Untuk menjaga objektivitas, mereka tidak boleh memiliki tanggung jawab operasional atas sistem yang mereka bantu kembangkan. Sebagai penasihat, mereka memberikan rekomendasi kepada manajemen yang memutuskan apakah akan menerapkannya atau tidak. Yang selanjutnya yaitu ada jenis aktivitas audit, di mana jenis aktivitas audit yaitu ada 4. Yang pertama audit finansial, di mana auditor memverifikasi catatan perusahaan yang biasanya dilakukan oleh auditor eksternal, tetapi auditor internal juga dapat terlibat untuk beberapa tugas dengan kerjasama dengan auditor eksternal. Yang kedua yaitu ada audit operasional, di mana auditor menilai efektivitas prosedur dengan fokus pada kecukupan pengendalian, efisiensi operasional, dan kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan. Yang ketiga yaitu audit berkelanjutan, di mana audit ini dilakukan secara terus-menerus seperti memeriksa slip gaji untuk memastikan keakuratan catatan pembayaran. Yang keempat yaitu ada desain sistem pengendalian internal, di mana auditor internal terlibat dalam perancangan sistem untuk mengidentifikasi kelemahan sejak awal, mengingat biaya perbaikan meningkat seiring waktu. Keterlibatan ini juga meningkatkan kualitas sistem perusahaan. Oke, di sini selanjutnya ada subsistem audit internal. Melibatkan auditor internal dalam tim perancangan sistem sangat penting untuk pengelolaan sistem informasi yang efektif. Mereka berperan dalam mengidentifikasi risiko, memastikan kepatuhan, dan meningkatkan efisiensi operasional. Masukan dari mereka membantu menciptakan sistem yang terkontrol, mendukung operasi bisnis yang etis, dan pengambilan keputusan yang tepat. Selanjutnya yaitu menerapkan etika dalam teknologi informasi. Kode Etik Association for Computing Machinery atau ACM telah menyusun kode etik dan perilaku profesional atau Code of Ethics and Professional Practice yang diharapkan diikuti oleh 80.000 anggotanya. Selain itu, kode etik dan praktik profesional rekayasa peranti lunak atau Software Engineering Code of Ethics and Professional Practice dibuat dengan tujuan agar bertindak sebagai panduan untuk mengajarkan dan mempraktikkan rekayasa peranti lunak, yaitu penggunaan prinsip-prinsip perancangan dalam pengembangan peranti lunak. Selanjutnya, kode etik dan perilaku profesional ACM.
Nah, bentuk kode etik ACM yang ada saat ini tuh diadopsi pada tahun 1992 dan berisikan keharusan yang merupakan pernyataan tanggung jawab pribadi. Nah, kode ini dibagi lagi menjadi 4 bagian. Pada kode ini terdapat keharusan untuk masing-masing bagian tersebut, yaitu yang pertama, keharusan moral umum. Nah, keharusan ini itu berkenaan dengan perilaku moral dan isu-isu yang pada saat ini mendapatkan perhatian hukum. Yang kedua yaitu tanggung jawab profesional yang lebih spesifik. Hal ini berkenaan dengan dimensi-dimensi kinerja profesional. Isu moral, isu hukum, dan tanggung jawab sosial juga dibahas di sini. Yang ketiga yaitu keharusan kepemimpinan organisasi. Sebagai pemimpin, anggota ACM memiliki tanggung jawab untuk mendukung penggunaan sah sumber daya komputer, menstimulasi orang lain di organisasi untuk memenuhi tanggung jawab sosial, memungkinkan pihak lain di dalam organisasi mendapatkan manfaat dari komputer, serta melindungi kepentingan para pengguna. Yang keempat, yang terakhir, yaitu kepatuhan terhadap kode. Nah, di sini anggota ACM itu harus mengindikasikan dukungan untuk kode etik. Nah, kode ACM membahas 5 dimensi utama pekerjaan yang berkaitan dengan komputer, yaitu moral, hukum, kinerja profesional, tanggung jawab sosial, dan dukungan internal. Selanjutnya yaitu kode etik dan praktik profesional rekayasa peranti lunak. Nah, kode etik dan praktik profesional rekayasa peranti lunak ACM merupakan pedoman etis yang sangat penting bagi para ahli peranti lunak dalam menjalankan tugasnya pada sistem informasi. Kode etik ini mencakup 8 aspek utama yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu masyarakat, mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat luas dalam setiap keputusan dan tindakan. Yang kedua yaitu klien dan atasan, yaitu menjaga kepercayaan, kerahasiaan, dan kepentingan klien serta alasan secara profesional. Yang ketiga yaitu produk, memastikan produk perangkat lunak yang dihasilkan berkualitas, aman, dan sesuai standar. Yang keempat yaitu penilaian, memberikan penilaian dan rekomendasi yang objektif dan jujur. Yang kelima yaitu manajemen, melaksanakan tanggung jawab manajerial secara etis dan adil. Yang keenam yaitu profesi, menjaga nama baik dan integritas profesi rekayasa perangkat lunak. Yang ketujuh yaitu kolega, menghormati dan mendukung rekan kerja dalam lingkungan profesional. Dan yang terakhir, yang kedelapan yaitu diri sendiri, terus meningkatkan kompetensi, integritas, dan tanggung jawab pribadi. Kelompok tanggung jawab dalam kode etik ini tuh terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tanggung jawab terhadap masing-masing pihak, meliputi 5 aspek yang terdiri dari masyarakat, klien dan atasan, manajemen, profesi, dan kolega, yang menuntut para profesional untuk bertindak adil, transparan, dan bertanggung jawab kepada pihak-pihak terkait. Yang kedua yaitu kinerja profesional, seperti produk dan penilaian. Nah, difokuskan pada kualitas produk dan penilaian yang dihasilkan, menuntut profesionalisme, objektivitas, dan akurasi dalam setiap pekerjaan. Yang ketiga, yang terakhir yaitu perbaikan diri sendiri, seperti diri sendiri, yaitu menekankan pentingnya pengembangan diri secara berkelanjutan agar kompetensi dan integritas profesional terus meningkat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan etika komputer. Nah, pendidikan etika komputer ini bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa dalam menghadapi tantangan etis di dunia industri, serta membantu manajer dan karyawan menjaga kesadaran dan komitmen etis mereka di tengah perubahan sosial. Dengan adanya pendidikan dari jalur akademik, profesional, dan swasta, diharapkan dapat terbentuk budaya kerja yang lebih etis dan bertanggung jawab dalam menghadapi perkembangan teknologi dan dinamika bisnis modern. Pendidikan etika komputer ini disediakan melalui mata kuliah di perguruan tinggi, program profesional, dan program edukasi swasta. Program perguruan tinggi itu mengajarkan etika komputer melalui mata kuliah khusus atau mengintegrasikannya dalam mata kuliah bisnis lain, dan beberapa universitas menawarkan kursus online. Yang kedua,
program profesional seperti yang ditawarkan oleh American Management Association, membahas isu-isu etika di dunia bisnis dan mengadakan forum diskusi. Yang ketiga ada program edukasi swasta seperti yang disediakan oleh LRN, menawarkan modul berbasis web untuk meningkatkan kesadaran etika di kalangan karyawan perusahaan. Pendidikan ini membantu mahasiswa dan profesional menghadapi tantangan etika di dunia kerja. Oke, baik terkait dengan materi saya yaitu etika dan CEO. Nah, kebutuhan untuk melakukan integritas dalam dunia bisnis Amerika tidak pernah menjadikan lebih besar. Pada tahun 2002, para CEO dan CFO itu diharuskan oleh hukum untuk mendatangani keakuratan laporan keuangan mereka. Kesehatan itu di bahu para eksekutif serta unit pelayanan informasi perusahaan dan terkait dengan pelayanan informasi yang berkenan dari bisnisnya itu sendiri. Nah, kemudian di sini terdapat CEO akan memenuhi ekspektasi pelaporan keuangan dengan cara mengikuti programnya yang tengah mencakupi hal-hal berikut. Yang pertama ada mencapai tingkat pemahaman yang lebih baik akan pemahaman prinsip-prinsip akuntansi. Kemudian yang kedua terkait dengan mempelajari sistem informasi yang menyelesaikan laporan keuangan dan juga mengambil suatu tindakan perbaikan. Kemudian yang ketiga terkait dengan mendidik eksekutif perusahaan mengenai sistem-sistem keuangan. Kemudian yang keempat mengenai integrasi ke dalam sistem informasi alarm yang memperingatkan eksekutif terhadap aktivitas yang membutuhkan perhatian. Kemudian selanjutnya terkait dengan secara aktif berpartisipasi di dalam memberikan informasi keuangan kepada elemen lingkungan. Kemudian terakhir ada mengendalikan dengan ketat keuangan yang dihabiskan untuk sumber daya informasinya itu sendiri. Nah, dengan yang saya sebutkan tadi itu, dengan mengikuti program seperti ini, CEO akan menjadi mercusuar integrasi informasi di dalam suatu perusahaannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu ada pengaruh Sarbanes-Oxley. Tujuan dari Sarbanes-Oxley adalah untuk melindungi para investor dengan cara membuat para eksekutif perusahaan bertanggung jawab secara pribadi atas informasi keuangan yang diberikan ke lingkungan perusahaan, khususnya pemegang saham dan komunitas keuangan. SOX terdiri dari 10 pasal utama. 2 diantaranya secara langsung mempengaruhi unit pelayanan informasi perusahaan, yaitu yang pertama ada CEO dan CFO harus menandatangani laporan keuangan. Dengan cara CEO dan pelayanan informasi harus memberikan informasi keuangan berupa relevansi, keakuratan, ketepatan waktu, dan kelengkapan. Kedua yaitu ada perusahaan Amerika Serikat disyaratkan untuk memiliki unit audit internal. Hal tersebut harus diwakili dalam penyusunan semua sistem informasi, bukan hanya sistem keuangan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.